Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah membentangkan langit tanpa tiang dan telah menghamparkan bumi tanpa fondasi, dan yang telah memberikan rahmat dan nikmatnya kepada kita sekalian sehingga kita dapat berkumpul, bermuajahah, bertatap muka, bertaut hati, bersilaturahim meskipun melalui jaringan teknologi internet. Semoga perjumpaan kita ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita selalu dibimbingnya dengan taufik dan hidayahnya. Ibu-ibu hadirin dan hadirat jamaah pengajian Al-Ibriyah dan Al-Hanafa yang saya hormati, kali ini kita akan bahas tentang proses kelahiran manusia ke dunia ini. Ibu-ibu hadirin dan hadirat jamaah pengajian Al-Ibriyah dan Al-Hunafa yang saya hormati, ayat yang saya baca di sesi yang pertama tadi adalah surat An-Nahl surat 16 ayatnya 78. Tadi bunyi ayatnya saya sudah bacakan, yaitu wallahu, dan Allah, akhrajakum, telah mengeluarkan kalian, min butuni ummahatikum, dari perut-perut ibu kalian, la ta'lamuna syai'a, kalian dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Nah, di situ terkandung makna la tamlikuna syai'a, kalian tidak memiliki apa-apa. Kemudian Allah teruskan wa ja'ala lakumus sam'a, dan Allah anugerahkan kepada kalian as-sam'a, pendengaran, wal absara, dan penglihatan, wal afidah, dan akal pikiran, la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Itulah arti dari surat 16 ayat 78 tadi. Kalau kita lihat sepintas sekilas seperti itu, sepertinya ayat ini bertentangan dengan kenyataan yang kita hadapi. Coba kita pikirkan sejenak. Dan Allah telah mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu kalian. Padahal kalau ada orang yang melahirkan, maka yang ngeden itu ibu itu atau yang lain. Yang ngeden adalah yang ibu yang mau melahirkan itu. Tapi Allah bilang, aku yang mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu kalian. Itu loh, kalau gitu kok sepertinya ayat ini bertentangan dengan kenyataan gitu. Padahal kalau Allah sudah klaim bahwa di pekerjaan itu dia yang melakukan, maka tidak satu makhluk pun yang dapat mengerjakan pekerjaan itu. Misalnya
Allahu khalaqas samawati wal ard. Allah adalah pencipta langit dan bumi. Gak ada makhluknya yang lain yang dapat menciptakan langit dan bumi kecuali Allah. Itu pekerjaan Allah. Makhluknya gak akan bisa mengerjakan. Nah, kalau dikaitkan dengan ayat yang tadi, wallahu akhrajakum mim butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Dan Allah telah mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu kalian. Kalian dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Nah, di ayat ini Allah mengklaim bahwa dialah yang mengeluarkan kita dari perut-perut ibu kita. Padahal kalau orang melahirkan, yang ngeden adalah ibu yang akan melahirkan itu. Kalau pada waktu kita dilahirkan, yang ngeden adalah ibu kita. Kemudian kalau lahirnya itu normal, dia dibantu sama dukun beranak, atau dibantu sama bidan, atau dibantu sama dokter. Itu kalau lahirnya normal. Tapi kalau lahirnya disesar, maka yang mengangkat bayi itu dari perut ibunya adalah dokter. Tapi di sini Allah mengklaim bahwa dialah yang telah mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu kalian. Nah, ini bagaimana? Sepertinya kok bertentangan dengan kenyataan. Coba kita telusuri lebih lanjut. Jamaah pengajian Al-Irbiah dan Al-Hunafa yang saya hormati. Kalau Allah sudah mengklaim bahwa pekerjaan itu adalah Dia yang mengerjakan, maka makhluknya tidak akan ada yang bisa mengerjakan. Jadi di ayat ini Allah telah mengklaim bahwa Dia yang mengerjakan pekerjaan itu. Allah yang mengeluarkan kita dari perut-perut ibu kita. Nah, kalau gitu coba kita telusuri lebih lanjut. Bayi yang ada di dalam perut ibu kita itu, yang ada dalam perut ibunya itu napas gak? Napas. Dari mana napasnya? Napasnya adalah dari napas yang dihirup, dari udara yang dihirup oleh ibunya, dialirkan melalui tali ari, masuk ke plasenta, masuk ke dalam jasad janin itu. Nah, itulah nafas dari ibunya yang masuk ke seluruh tubuh janin tersebut, sehingga anak itu ada gerakan. Nah, itu di umur 4 bulan itu Allah tiupkan roh ke dalam jasad itu gitu. Nah, itu begitu terjadi nidasi antara ovum dan antara sperma dan ovum atau sel telur itu bertemu, dia jadi jadi bahan manusia. Sperma itu disebut apa di Quran? Disebut min ma'in mahin, dari air yang hina. Jadi bahan manusia ini adalah air yang hina, bahkan lebih hina daripada telur ayam. Kalau ada anak kecil bawa telur ayam, kemudian dibawa ke pasar, ada orang yang beli. Tapi kalau ada orang bawa sperma ke pasar kemudian mau dijual, itu pasti orang tersebut dikatakan orang yang gila. Jadi itulah, bayi itu di dalam perut ibunya itu dia bernapas. Napasnya itu dari napas ibu, yang dari udara yang dihirup oleh ibunya, disalurkan melalui tali ari ke plasenta, kemudian masuk ke seluruh jasad bayi itu. Nah, itu pekerjaan siapa itu? Bukan pekerjaan dokter, bukan pekerjaan ibunya, bukan pekerjaan dukun beranak, bukan pekerjaan bapaknya, tapi itu adalah pekerjaan Allah. Manusia tidak bisa memberikan nafas memberikan kehidupan kepada janin tersebut. Itu adalah pekerjaan Allah. Makanya Allah mengklaim bahwa dialah yang mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu kalian.
Nah sekarang kita udah setua ini, kita sudah ada yang umur 40 tahun, ada yang 50 tahun, ada yang 60 tahun, ada yang 70 tahun, bahkan ada yang lebih. Nah itu nafasnya itu Allah yang anugerahkan kepada kita. Sudahkah kita syukuri? Sudah berapa juta kubik udara yang Allah ciptakan ini kita hirup sampai sekarang. Nah itu begitu waktu bayi itu di dalam perut ibunya, itu paru-parunya masih kempes, karena itu dia nafasnya dari nafas ibunya yang dialirkan melalui tali ari terus ke plasenta tadi. Tapi begitu bayi itu lahir, maka tali ari itu diputus oleh dokter atau oleh bidan atau oleh dukun beranak. Loh kalau gitu mati dong tuh bayi. Dia nggak bisa nafas karena kan nafasnya dari tali ari tadi. Putus dong? Enggak. Allah telah berikan kepada bayi tersebut hidayatul wujdan atau hidayah insting. Buktinya apa? Bayi itu teriak ea. Ya itu bayi itu bukan nangis, tapi bayi itu adalah teriak. Itu karena ada instruksi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar bayi tersebut berteriak. Itu namanya hidayatul wujdan. Nah teriakan bayi yang pertama itu membuka paru-paru bayi itu sehingga paru-parunya berkembang. Nah mulai dari situlah napas bayi itu dimulai. Nah sampai sekarang kita sudah setelah ini berapa juta kubik yang kita hirup udara itu. Paru-parunya Allah yang buka, udaranya dari Allah. Kita hidup sampai sekarang ini karena awalnya Allah yang buka paru-parunya sampai sekarang. Dan sampai kita umur berapa sekarang? Coba kita renungkan, sudah berapa juta kubik udara yang kita hisap, oksigen yang ada kita hisap setiap menit, setiap detik itu. Sudahkah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Hendaknya ini kita sadari betul-betul, jangan sampai nafas yang Allah berikan ini kita gunakan untuk maksiat. Nanti akan berat pertanggungjawabannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah pengajian Al-Irbi'ah dan Al-Nafa yang saya hormati. Jadi nafas itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari mulai kita di dalam perut ibu kita sudah diberikan nafas yang melalui tali ari dan plasenta tadi. Begitu kita lahir ke dunia, Allah merubah napas itu menjadi liwat hidung kita, masuk ke tenggorok, terus masuk ke paru-paru. Jadi kita bisa bernafas sampai sekarang. Nah, semua aktivitas yang kita lakukan sekarang itu kita pasti menggunakan fasilitas yang Allah berikan yang berupa nafas ini. Kita renungkan, kita ngajar, kita belajar itu pakai nafas. Kita bertani, mencangkul itu pakai nafas. Kita masak di dapur itu pakai nafas. Kita jalan ke sana kemari pakai nafas. Kita jalan ke mall pakai nafas. Kita jalan ke pasar memenuhi kebutuhan kehidupan kita pakai nafas. Jadi semua aktivitas kita itu kita pakai nafas yang Allah anugerahkan dari mulai kita di dalam perut ibu kita lahir ke dunia sampai sekarang. Jadi itu nanti nafas itu akan dimintai pertanggungjawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana kata Rasul, la tazulu qadama abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba'in. Tidak akan bisa beranjak pada hari kiamat kelak atau pada hari berbangkit kelak kaki seorang anak Adam sebelum ditanya tentang 4 hal. Yang pertama, an umrihi fima afnah.
umurnya habis dipakai apa. Nah, umur yang dimaksud di situ adalah nafas kita. Nafas kita ini habis kita pakai apa? Sudahkah kita pakai ngaji? Sudahkah kita pakai sholat? Sudahkah kita pakai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalau selama ini aktivitas kita tidak kita dasarkan karena itu perintah dari Allah, karena itu merupakan ibadah yang kita persembahkan kepada Allah, baik itu berupa ibadah mahdoh atau ibadah ghairu mahdoh. Kalau ibadah mahdoh itu ibadah yang langsung kita persembahkan untuk Allah, seperti sholat, puasa, itu kita persembahkan langsung untuk Allah. Tapi kalau kita bekerja, itu ibadah ghairu mahdoh. Kita mencari nafkah untuk anak istri kita, tapi kita kerjakan itu karena itu perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini kalau kita bahas masih panjang, maka kita lanjutkan ke Rabu berikut. Insya Allah kita akan bahas lagi lebih detail kenapa Allah mengklaim bahwa Dialah yang mengeluarkan kita dari perut-perut ibu kita gitu. Padahal yang kita lihat sehari-hari kalau ibu melahirkan itu yang ngeden adalah ibu, yang nulungin adalah bidan atau dukun beranak atau dokter. Tapi Allah mengklaim bahwa Dialah yang mengeluarkan kita dari perut-perut ibu kita. Insya Allah kita akan bahas lebih detail lagi Rabu depan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kalau yang salah itu datangnya dari saya pribadi, dan yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.